Mari kita sekarang masuk ke dalam khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati dalam jam selanjutnya, sebagaimana Tuhan memberkati sehingga kami boleh mendengar firman di dalam kali ketiga melalui tema Roh Kudus dan orang suci. Tuhan, Engkau bekerja, pakailah hamba-Mu yang hina ini boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang hadir dalam kebaktian ini. Melalui seri berkhotbah tentang Roh Kudus dan orang suci, persiapkanlah kami menjadi orang suci melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh menjadi mempelai perempuan Kristus yang menanti kedatangan Kristus kali kedua, Maranatha. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya sudah setiap minggu bicara tentang Roh Kudus turun 4 kali di dalam permulaan gereja. Di dalam Kisah Para Rasul-Rasul 4 kali bicara Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Dari pertama kali sampai kali keempat terpal 28 tahun. Cukup lama bukan? Tapi herannya, setelah kali keempat Roh Kudus turun, seluruh kitab suci tidak ada kalimat Roh Kudus turun di dunia. Ini hanya 4 kali. Dan 4 kali ini menjadi dasar orang menipu orang Kristen. Engkau perlu dibaptiskan ulang, engkau harus karunia lidah, engkau harus ditumpang tangan. Semua omong kosong itu saya debatkan dan saya paparkan dengan jujur dan dengan teliti. Saudara-saudara, sekarang ini saya bicara tema tentang Roh Kudus dan orang suci kali ketiga. Setelah 3 kali khotbah ini selesai, saya akan menjadikan buku khotbah 3 kali ini menjadi satu buku pedoman yang kecil untuk seluruh Indonesia mengenai kenapakah orang Protestan percaya Roh Kudus turun, tapi beda sekali dengan ajaran daripada orang mengatakan engkau sudah dibaptiskan, tidak cukup, engkau perlu Roh Kudus lagi. Lalu mereka mulai mentumpang tangan, mereka mengajar karunia lidah, dan banyak orang Kristen Protestan memang tidak ada pengalaman itu, ketakutan kalau mereka ada Roh Kudus, kita tidak ada. Maka satu persatu datang minta ditumpangi tangan, satu persatu datang dibaptiskan ulang. Ini karena tidak mengerti kitab suci. Dan daerah-daerah yang Protestan sudah 180 tahun terima lagi yang tidak bertanggung jawab. Gereja dirubah, dirontokkan, digoncangkan, dan banyak orang menjadi bangga. Sekarang saya ada Roh Kudus. Dari mana engkau mengetahui engkau Roh Kudus? Dulu di gereja saya begitu dingin suam, lau-lau. Sekarang saya sudah begitu menggebu-gebu, saya bisa karunia lidah dan sebagainya. Banyak orang kira apa yang dia ajarkan oleh membawa pembaruan, membawa kebangunan yang sejati kepada gereja. Saya dalam pengkhotbah saya mengatakan itu salah. Tetapi saya tidak membanggakan gereja-gereja Protestan yang sudah dingin, yang sudah suam, dan banyak pemimpin-pemimpinnya pun sendiri tidak beres. Saudara-saudara, kita mau mengerti kehendak Tuhan yang sejati bagaimana. Di dalam kali pertama Roh Kudus turun, semua bicara karunia lidah. Tetapi karunia lidah yang bicarakan adalah Injil yang diberitakan dari bahasa yang mereka paham, bahasa orang-orang Yahudi, bahasa Ibrani. Mereka berkhotbah mungkin bahasa Ibrani, mungkin bahasa Aramik, tetapi yang dengar dari Kapatocia, dari Mesir, dari Babilonia, dari Asia Minor, dari tempat-tempat seperti Pamfilia, Mesir, dan 15 tempat mereka mendengar bahasa sendiri. Sehingga karunia lidah pertama kali bukan kalimat yang tidak karuan, tapi bahasa yang tidak mengerti. Kenapa? Yang tidak mengerti menjadi mengerti karena ada karunia lidah. Karunia lidah yang ada di Pentekoste, orang sudah mengerti, sedang mendengar karunia lidah menjadi tidak mengerti.
maka ini adalah lain dengan Alkitab. Jika engkau mengatakan saya ada Roh Kudus, saya bisa karunia lidah. Apa itu karunia lidah? Yang tidak ada orang mengerti. Ini lain dengan pasal 2. Pasal 8, Roh Kudus turun kali kedua. Di mana? Di Samaria. Waktu Roh Kudus turun kepada orang di Samaria, mereka sudah dibaptiskan, tapi belum menerima Roh Kudus. Inilah ayatnya yang dipakai oleh orang. Maka engkau sudah dibaptiskan di gereja Reform, di gereja Baptis, gereja Metodis, gereja Gemim. Tak cukup. Engkau harus ditumpangi tangan untuk menerima Roh Kudus. Dasar apa? Dasar pasal 8. Nah saudara-saudara, pasal 8, orang di Samaria sudah percaya Yesus? Sudah. Sudah dibaptiskan? Sudah. Sudah menerima Roh Kudus? Belum. Persis seperti banyak gereja sekarang. Sudah menerima Tuhan, sudah dibaptiskan, tapi belum ada Roh Kudus. Kenapa sudah dibaptiskan tidak ada Roh Kudus? Karena gereja di Samaria bukan didirikan oleh rasul. Sedangkan Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20, gereja harus dibangun di atas fondasi rasul dan nabi. Rasul perjanjian baru, nabi perjanjian lama. Kenapa di sini dibalik di atas rasul dan nabi? Karena melalui perjanjian baru kita mengerti makna perjanjian lama. Melalui Yesus Kristus panggil rasul, memberikan pengajaran tentang Injil, baru tergenap semua Taurat dan semua nabi perjanjian lama disempurnakan di dalam perjanjian baru. Sehingga rasul lebih diutamakan daripada nabi. Lalu gereja didirikan di atas rasul. Kenapakah orang-orang di Samaria perlu ditumpang tangan lagi oleh Petrus? Karena Petrus rasul. Kenapa sudah menerima baptisan tidak cukup? Karena mereka mendengar Injil dari Petrus yang bukan rasul. Yang bukan rasul tidak boleh menjadi fondasi gereja. Maka gereja dari Samaria perlu dikirim dari Yerusalem Rasul Petrus dan Yohanes untuk tumpang tangan. Sekarang yang tumpang tangan orang-orang karismatik, bukan rasul. Kenapa kita harus ditumpang tangan oleh mereka yang sekolah teologi pun tidak ngerti? Meskipun yang sekolah teologi banyak yang kurang beres, tapi ini tidak sekolah teologi, tidak mengerti firman Tuhan dan bukan rasul. Kenapa mereka tumpang tangan? Engkau mau taruh kepalamu ditumpang, engkau ditipu dan tidak sadar. Saudara-saudara, pasal ke-10 di rumah Kornelius, Petrus pergi ke situ karena dikirim oleh Tuhan. Sebelum dikirim dia melihat ada satu mujizat atau satu penglihatan yang besar, bungkusan yang besar. Waktu dilihat dalamnya binatang-binatang haram. Lalu Tuhan berkata, potonglah, sembelihlah dan makanlah ini. Petrus mengatakan, hal-hal yang haram, makhluk-makhluk yang tidak bersih, saya dari kecil tak pernah makan. Tuhan kirim kembali. Kedua kali tarik kembali. Ketiga kali silakan sembelih dan makan. Petrus bilang, Tuhan, saya orang Yahudi, saya tidak pernah makan binatang yang haram ini. Lalu jawaban Tuhan, yang ku halalkan jangan kau haramkan. Silakan makan. Saya tidak berani makan. Ditarik kembali. Sesudah itu orang yang datang, Petrus, kami disuruh Tuhan datang mencari engkau. Datanglah ke rumah Kornelius. Di mana? Di tempat namanya Kaisaria. Petrus di mana? Petrus ada di Java. Dari Java ke Kaisaria berhari-hari. Jalan yang panjang, tapi pimpinan Tuhan harus taat. Petrus berjalan kaki berhari-hari. Sampai di rumah Kornelius, dia tanya, Anda undang saya datang sini, ada apa? Ini Kornelius bukan orang Yahudi. Kornelius orang Yunani. Kornelius bagi orang Yahudi orang kafir. Orang Yahudi tidak ada relasi, tidak ada hubungan dengan orang kafir. Sekarang kenapa orang kafir undang saya ke sini dan Tuhan mengatakan pergi? Kenapa Tuhan suruh saya pergi ke rumah orang kafir? Dan orang kafir ini tunggu saya mau apa? Tolong tanya, kenapa undang saya?
Mereka menjawab, kami sudah kumpulkan famili dan orang-orang teman sekitar, kumpul di sini mendengarkan firman Tuhan dari Anda. Ini pertama kali Injil dikabarkan kepada orang bukan Yahudi oleh Rasul Petrus. Ini pertama kali Injil bukan hanya untuk orang Israel, untuk seluruh dunia, penerobosan melalui Kisah Para Rasul pasal 10. Pertama kali orang Yunani mendengar Injil dari Rasul yang asli, pimpinan Rasul, yaitu Petrus. Lalu Petrus berkhotbah tentang Yesus kepada orang Yunani yang tidak kenal Yesus, yang tidak kenal orang sejarah Yahudi. Setelah khotbah sampai separuh, Roh Kudus turun kepada orang-orang penuhi rumah Kornelius. Ini pertama kali Roh Kudus turun kepada orang kafir. Nah, saudara-saudara, mengapa beginian? Karena Allah mengirim Roh Kudus untuk gereja. Dan gereja bukan hanya dibentuk oleh orang Yahudi. Gereja adalah bentuk orang Yahudi, orang Yunani, orang Cina, orang Indonesia, orang India, orang Eropa. Tidak peduli bangsa apa, semua akan ditebus oleh Yesus Kristus melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib di Golgota. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 5, engkau anak domba Allah yang tidak bercacat celah, dengan darahmu engkau telah membeli dari segala negara, segala suku, segala bangsa, segala bahasa, manusia dari seluruh dunia menjadi milikmu dan dipersembahkan kepada Allah Bapa. Yesus membeli kita menjadi milik Tuhan Allah dengan darahnya sebagai harga yang tunai, harga yang mahal, supaya kita menjadi milik Tuhan. Kapankah orang Yahudi menjadi orang Kristen? Sejak Yesus mengabar Injil 3,5 tahun di dunia ini, 33 tahun setengah hidup di dunia. Yesus keliling ke seluruh tanah Yudea, dari Galilea sampai Yerusalem, dari Samaria sampai ke Rasim. Di mana Yesus pergi, dia menginjili orang Israel dengan Injil dan kembali kepada kerajaan Allah. Mulai dengan kalimat, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Sampai kalimat yang terakhir, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada segala bangsa. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan tunggulah di Yerusalem, karena Roh Kudus akan turun. Jika dia datang, akan memberikan kuasa kepada engkau menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Injil harus dikabarkan ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Pertama kali Injil kabar kepada orang bukan Yahudi kapan? Di rumah Kornelius. Jadi ketiga kali Roh Kudus turun mulai untuk orang kafir. Terakhir kali Roh Kudus turun di Efesus, yang berkhotbah bukan Petrus tapi Paulus. Saudara melihat sejak ayat dari pasal ke-17, pengalihan orang penting tadinya Petrus. Setelah pasal 16, 17 dan seterusnya, Kisah Rasul mengatakan muncullah Paulus, bukan lagi Petrus. Peranan Petrus sudah tidak ada. Peranan Paulus mulai muncul, dan mulai pasal 16 dan seterusnya sampai 28 istilah Paulus, 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 Paulus mulai menjadi orang paling penting. Kenapakah Petrus tidak penting? Karena masa jabatan dari pelayanan yang diberikan kepada dia sampai waktu itu sudah cukup. Lalu selanjutnya penginjilan seluruh dunia, estafetnya dipegang oleh orang yang baru namanya Paulus. Petrus sudah pasal 15 tidak penting lagi. 16, 17 sampai 28 Paulus menjadi penting. Kenapa Paulus menjadi penting? Waktu Paulus dipanggil, saat dia menuju ke kota Damaskus, dia jatuh terpelanting di tengah-tengah jalan, dan panggilan Tuhan berkata, aku membangkitkan kamu menjadi terang kafir. Kamu menjadi rasul untuk orang kafir. Mulai hari ini
saya memakai engkau mengabari Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Sehingga Paulus mengganti Petrus. Berhentilah pelayanan Petrus. Setelah selesai dia punya tugas, mulailah pelayanan Paulus setelah panggilan Tuhan untuk dia. Lalu kenapa kalau Paulus adalah orang yang mengabari Injil kepada bangsa kafir, tetapi kenapa pasal 10 waktu pertama kali orang kafir mendengar Injil bukan dari Paulus? Mengapa dari Petrus? Karena gereja daripada seluruh bangsa fondasinya pada rasul. Rasul yang paling penting Rasul Petrus. Meskipun sesudah itu ganti Paulus, tapi pertama kali orang kafir mendengar Injil harus melalui Rasul Petrus dulu. Ini caranya Tuhan begitu teliti, begitu bijaksana, begitu hati-hati mengatur penginjilan seluruh dunia. Saudara, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh mengerti Alkitab sembarangan. Kita tidak boleh memberitakan firman Tuhan sembarangan. Kita tidak boleh berkhotbah sembarangan. Karena pengaturan Tuhan di sini adalah satu penyambung. Setelah Petrus khotbah terakhir kali kepada orang kafir, juga pertama kali orang kafir mengenai Injil. Sesudah itu berhentilah Petrus berkhotbah, lalu Paulus mulai muncul. Sampai hari ini Paulus mulai muncul kabarkan Injil. Sampai 2000 tahun kemudian seluruh dunia banyak orang menjadi orang Kristen, baik di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Indonesia khususnya. Ini semua mulai daripada pasal 10 roh turun kepada orang di rumahnya Cornelius. Pasal 19 Roh Kudus turun kepada kota Efesus. Kota Efesus menjadi terakhir kali Roh Kudus turun. Tapi kota Efesus menjadi pertama kali kota kafir mendapatkan anugerah Tuhan. Dari Efesus Roh Kudus turun terakhir kali, tidak dicatat lagi. Sampai sekarang seluruh dunia semua orang Kristen menerima Roh Kudus. Engkau bilang, kenapakah mereka Roh Kudus turun? Perlu rasul di situ. Sekarang tidak rasul. Bagaimana kita membuktikan kita juga menerima Roh Kudus yang asli dari Tuhan? Gereja Gemim tidak perlu ada Rasul Petrus datang. Gereja Metodis tidak perlu lagi Paulus datang. Gereja Reform tidak perlu lagi rasul daripada abad pertama datang. Karena apa? Karena gereja kita sudah berdiri di atas fondasi rasul dan nabi. Apa artinya? Kita yang tidak pernah dikunjungi rasul sudah mendirikan fondasi dari rasul dan nabi. Karena gereja yang sejati semua menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab suci perjanjian lama ditulis oleh nabi. Kitab suci perjanjian baru ditulis oleh rasul. Waktu gereja sekarang, entah Gemim, Gemit, GPIB, BPM, HKBP, Metodis, Injili dan siapa saja, kalau engkau sudah percaya perjanjian lama dan perjanjian baru dengan sungguh-sungguh, engkau sudah mendirikan gerejamu di atas fondasi rasul dan nabi. Amin. Pengertian ini penting sekali. Jangan engkau tergoda, jangan engkau tertipu. Tidak perlu engkau memberubah semua fondasi yang sudah ditegakkan. Engkau sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru, rasa dah cukup, ketakutan dan Roh Kudus, minta ditumbang tangan oleh orang Pantekosta atau orang karismatik. Itu salah. Karena mereka sendiri kalau tidak percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka sendiri tidak ada fondasi rasul dan nabi. Tapi engkau yang sudah ada fondasi rasul dan nabi, ia percaya sepenuhnya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau cukup, engkau harus kokoh, berdiri tegak, tidak sembarangan ditumbang tangan lagi. Saya tanya, kenapakah pasal 8 ditumbang tangan lagi? Kenapa pasal 10 tidak ada tumbangan? Kenapa pasal 19 ditumbang tangan lagi? Bukankah pasal 8
sudah terima Tuhan dan sudah dibaptiskan? Bukan pasal 19, sudah pernah dibaptiskan. Kenapa Petrus tumpang lagi? Pasal 8. Kenapa Paulus tumpang lagi? Pasal 10. Dengar kalimat di bawah ini. Orang-orang di Samaria perlu ditumbang tangan lagi oleh Petrus, karena mereka mendengar Injil dari Filipus, bukan rasul. Sehingga gereja Samaria belum ada fondasi, maka perlu rasul kirim dari Yerusalem sampai di kota Samaria, tumbang tangan. Sehingga gereja Samaria mendapat pengesahan, konformasi ada rasul. Kenapa kalau waktu itu perlu rasul tumbang tangan, sekarang kita tidak perlu? Karena kita sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukankah mereka juga, mereka ada perjanjian lama, belum ada perjanjian baru. Dengar kalimat ini dengan baik-baik. Gereja di Samaria sudah mengerti perjanjian lama, tapi tidak mengerti perjanjian baru. Karena waktu itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu belum ditulis. Sehingga gereja tidak ada pegangan Injil, hanya dengar Filipus mengabari Yesus. Oh bagus, saya sudah dengar Injil, saya mau bertobat, saya mau percaya, lalu dibaptiskan. Tetapi belum ada perjanjian baru menjadi fondasi. Maka Rasul Petrus yang masih hidup di dunia harus pergi mentegakkan mereka. Ini menjadi konformasi, menjadi pengesahan. Bagaimana dengan pasal ke-19? Pasal 19 sama pasal 8 hampir sama. Sama di mana sudah dibaptiskan. Tapi pasal 8 dibaptiskan dalam nama Yesus. Pasal 19 dibaptiskan cara Yohanes Pembaptis. Maka pada waktu Petrus tanya kepada orang di Samaria, engkau sudah dibaptiskan dalam nama Yesus? Jawabnya, sudah. Tidak cukup, engkau perlu menerima Roh Kudus. Maka tumbang tangan. Saudara-saudara, sekarang gereja sudah dibaptiskan nama Yesus? Sudah. Nama Allah Tritunggal? Cukup tidak? Perlu ditumbang tangan? Itu teorinya orang. Tetapi Alkitab mengatakan, jikalau engkau sudah mendapatkan fondasi dari iman dan rasul dan nabi, engkau tidak perlu lagi ditumbang tangan oleh siapapun, apalagi yang tumbang tangan bukan rasul. Kita mempunyai fondasi mana? Kitab suci. Karena zaman kita, kitab suci sudah seluruhnya genap diwahyukan. Jangan ditipu lagi oleh mereka. Mereka membandingkan gereja sekarang sama seperti gereja di zaman Samaria. Lain. Gereja Samaria belum ada kitab suci perjanjian baru. Gereja sekarang sudah ada, maka tidak perlu ditumbang tangan. Bagaimana dengan fase ke-10? Fase 10 Efesus, gereja sudah dibaptiskan, tapi baptisan bukan baptisan melalui nama Yesus. Dibaptiskan seperti baptisan Yohanes Pembaptis. Sekarang jawab saya, banyak orang Protestan tak pernah mengerti firman Tuhan dengan jelas. Maka terapung-apung, tergoncang-goncang, ragu-ragu semua, tidak stabil. Saya tanya, orang Efesus dibaptiskan dalam nama siapa? Tidak ada. Dibaptiskan cara apa? Cara Yohanes Pembaptis. Orang datang kepada Yohanes Pembaptis dibaptiskan. Sama orang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama tidak? Sekarang saya tanya, saudara jawab. Orang dibaptiskan cara Yohanes, dan orang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Karena baptisan Yohanes hanya bertobat, tapi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu sebab orang Efesus mengatakan, saya sudah dengar khotbah. Dari siapa? Dari Apollo. Firman Tuhan sudah tahu? Sudah tahu. Sudah dibaptis? Sudah. Baptisan apa? Baptisan Yohanes. Jadi pasal 19, pasal 10 beda. Pasal 10 sudah menerima baptisan dalam nama Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah mengerti Injil, tapi tidak ada konformasi dari rasul. Maka perlu Petrus pergi tumbang tangan. Sedangkan orang Efesus
tidak pernah dibaptiskan dalam nama Yesus. Tidak ada baptisan Allah Tritunggal. Ada baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu bertobat, tapi tidak menerima Tuhan Yesus. Maka perlu dibaptiskan lagi. Kalau orang baptis minta engkau dibaptiskan lagi, tanya dia, kenapa saya harus dibaptiskan lagi? Bukankah saya sudah dibaptiskan di Gemim, dibaptis di gereja Metodis, gereja Injili, di gereja Protestan? Kenapa engkau baptiskan saya lagi? Karena Alkitab mengatakan sudah dibaptiskan, dah cukup. Mana dasarnya? Pasal 8. Engkau jawab omong kosong. Karena pasal 8 tidak ada peneguhan rasul dan tidak ada kitab suci perjanjian baru. Maka perlu orang dari Yerusalem, Petrus, tumbang tangan lagi. Sedangkan kamu bukan rasul, kamu bukan Petrus. Kamu orang hak apa tumbang tangan kepada saya? Saya mempunyai fondasi kitab suci. Tidak boleh kita sembarangan menerima tipuan-tipuan yang sadar atau tidak sadar. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan ini dasarnya orang Efesus sudah dibaptis, sekarang baptiskan lagi, maka engkau dibaptiskan gereja lain, saya baptiskan lagi. Tanya dia, yang dibaptiskan di Efesus baptisan apa? Itu bukan baptisan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, melainkan baptisan tentang pertobatan. Tidak ada hubungan dengan percaya kepada Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan engkau harus dibaptis dalam nama Yesus. Itu sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang sekarang. Karena tidak belajar baik-baik, banyak orang Protestan ombak ambing. Banyak gereja besar di Indonesia, mereka tetap tidak sadar apa imannya. Saudara-saudara, kenapa Efesus perlu dibaptiskan lagi? Karena baptisan yang mereka terima, baptisan yaitu pertobatan yang bukan baptisan Kristen. Sehingga perlu dibaptiskan kembali. Jangan mendengar satu ayat comot-comot daripada kitab suci, lalu engkau langsung memberikan diri dibaptiskan lagi. Lalu baptisan kedua kali sama dengan baptisan pertama kali, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau engkau dibaptiskan ulang, berarti engkau menyangkal baptisan pertama. Engkau sudah bersalah kepada Tuhan. Engkau tidak mengaku Tuhan karena namanya dipermainkan. Itu sebab saya kira serius sekali gereja mengerti firman Tuhan. Bukan Anda dengar kalau enak dengar, kalau ada enak ngantuk, kalau ada waktu datang, tidak ada waktu tidak datang, semaunya sendiri. Engkau mesti seumur hidup teliti, setia, rajin, tekun mempelajari firman Tuhan. Kalau tidak, engkau sebenarnya bukan orang Kristen yang sejati. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kita dan Tuhan menerima kami kembali dengan kejujuran, mempertaruhkan hidup kita di dalam tangan Tuhan dan menyerahkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Saudara suka dengar khotbah saya, jangan kira saya hanya mengisi kesukaanmu. Saudara ikut kebaktian Stephen Tong, engkau semangat lalu menghina pendeta-pendeta yang lain. Engkau jangan menjadikan seorang berdasarkan interest dirimu mengikuti kebaktian siapa. Engkau harus belajar dengan rendah hati, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh jujur, teliti setiap ayat dari Alkitab. Besok kita akan ketemu dengan Tuhan. Waktu kita kembali kepada Tuhan, Dia akan tanya apa yang kau dengar, apa yang kau pelajari. Seluruh kitab suci yang kau berikan kepada engkau, engkau sudah mengerti sampai di mana. Waktu itu engkau diuji, engkau tidak lulus, engkau tidak bisa masuk ke surga. Saat itu saya tidak bisa menolong engkau. Meskipun engkau paling suka dengar khotbah saya, percuma. Karena pertanggungjawaban adalah dirimu dengan Tuhan. Tidak ada orang bisa menolong engkau. Saudara-saudara, dengan teliti saya mengkhotbahkan setiap firman Tuhan supaya engkau tidak menyeleweng, engkau tidak salah guna, engkau tidak salah ngerti, dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah 4 kali Roh Kudus turun, semua kebenaran yang perlu diketahui oleh manusia tentang Roh Kudus selesai. Roh Kudus tidak lagi ditulis turun kepada siapapun. Pertama kali pasal 2,
kedua kali fase 8, ketiga kali fase 10, keempat kali fase 19. Di dalam 4 kali ini beda 28 tahun mencatat Roh Kudus 4 kasus turun ke dunia, mewakili 4 tahap penginjilan dari Yerusalem sampai di Yudea, sampai di Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertama kali Petrus sendiri menerima Roh Kudus. Terakhir Paulus menurunkan Roh Kudus ke orang Efesus. 4 kali ini mewakili 4 tahap penginjilan, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Sesudah itu seluruh kitab suci tidak ada lagi menulis Roh Kudus turun kepada manusia. Saudara-saudara, Roh itu ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa mencintai dunia ini sehingga mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Yesus adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. The greatest gift given by God to whole humankind is sending Jesus Christ, His Son, to this world. Demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka. Barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Janji Allah terbesar, hidup yang kekal. Pemberian terbesar, Yesus Kristus. Hasil Yesus terbesar menggenapi rencana Allah, buah daripada keselamatan, memberikan hidup kekal. Janji Allah melalui hadiah terbesar Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepada Dia. Sekarang Yesus yang sudah menggenapi rencana keselamatan kembali ke surga dan memberikan tanggung jawab kepada Allah Bapa mengirim Dia ke dunia ini. Setelah Yesus naik ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus. Sekali lagi, setelah Yesus naik ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus ke dunia. Semua 1, 2, 3. Setelah Yesus menggenapi rencana kembali kepada Bapa, lalu Allah Bapa, semua ikut, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus ke dunia. Ini pemberian terbesar Tuhan Allah untuk gerejanya. Sekali lagi ya, hadiah Allah terbesar untuk dunia adalah Yesus Kristus. Hadiah Allah Bapa dan Allah Anak kepada gereja yang terbesar adalah kirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang bukan kamu sudah kudus baru Dia mau datang. Ini ajaran logikanya salah. Roh Kudus bukan datang karena engkau sudah suci. Roh Kudus datang untuk bikin engkau yang berdosa menjadi orang suci. Bukan karena engkau sudah suci baru Dia datang. Karena tidak ada satu orang bisa membersihkan diri, tidak satu orang bisa mengkuduskan diri. Kita tidak mampu menyelamatkan kita. Kita tidak mempunyai kuasa mengampuni dosa kita. Kita tidak ada kekuatan untuk menjalankan hidup yang suci. Itu sebab sebelum engkau suci, sebelum engkau mencintai Tuhan, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada Yesus Kristus. Kembali kepada Yesus untuk apa? Supaya Yesus membawa kita kembali kepada Bapa. Maka saya berkhotbah tentang Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Roh Kudus yang suci, Firman yang suci, dan orang suci. Masih ingat? Di dalam dunia yang kontingen ada 5 yang inkontingen. Di dalam dunia yang diciptakan ini, di dalam seluruh alam semesta, ada 5 hal yang inkontingen, yang kekal, tidak boleh tidak ada sampai selama-lamanya bermutu suci. Pertama, Allah Bapa yang suci. Kedua, Allah Anak yang suci. Ketiga, Allah Roh Kudus yang suci. Keempat, Firman yang diwahyukan yang suci. Kelima,
orang yang ditebus menjadi orang suci. Di dalam 5 hal ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini Allah Tritunggal, Sang Pencipta. Di dalam kedua yang bawah adalah firman yang suci yang diwahyukan kepada orang yang dicipta. Lalu manusia suci yang dicipta untuk menjadi orang berpeta teladan Allah. Roh Kudus di dalam 5 hal ini kunci master. Melalui Roh Kudus kembali kepada anak, melalui anak kembali kepada Bapa, melalui Roh Kudus mengenal Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus kuncinya. Melalui Roh Kudus mentafsirkan kitab suci. Melalui Roh Kudus diperanakan pula menjadi orang suci. Roh Kudus, kitab suci dan orang suci. Ini ke bawah, dia kunci masternya. Kunci master dalam 5 hal yang in contingent: Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy People. Holy Spirit is the master key to understand upper two and to understand lower two. Melalui Roh Kudus engkau mengenal Allah Bapa dan Allah Anak. Melalui Roh Kudus engkau mengerti firman Tuhan dan menjadi orang suci. Saya khotbah mengenai orang suci dan roh suci. Saudara-saudara, 4 kali Roh Kudus turun menjadikan orang di Yerusalem, orang di Samaria, orang di Cornelius kafir, dan orang di Efesus, menjadikan semua orang suci milik Tuhan. Hari ini kalau engkau menjadi orang berdosa adalah karena engkau belum menerima keselamatan melalui gerakan Roh Kudus. Hari ini kalau engkau belum memanggil Yesus sebagai Tuhan, Paulus berkata, jika tidak Roh Kudus yang menggerakkan orang, tidak ada seorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. You can only call Jesus as your Lord, as your Savior, if you receive the work of Holy Spirit. Besides the work of Holy Spirit, no one can call upon Jesus my Lord, my Savior. Karena Roh Kudus, barulah engkau menyebut Yesus Tuhan. Karena Roh Kudus, baru engkau menerima firman kitab suci. Saya tanya, pekerjaan Roh Kudus terbesar itu apa? Untuk kita goyang-goyang saya ada Roh Kudus? Tidak. Pekerjaan Roh Kudus yang paling penting apa? Supaya saya bisa karunia lidah. Bukan. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah turunkan firman dari surga ke atas dunia. Ikut saya. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah turunkan firman dari surga ke atas dunia. 1, 2, 3. Pekerjaan Roh Kudus paling besar adalah menurunkan firman Tuhan dari surga ke atas bumi. The greatest work of Holy Spirit is to bring down the word of God from heaven to the earth. Dari surga firman-Nya bisa turun ke dunia. 2 bentuk. Pertama, firman berbentuk daging, namanya inkarnasi. Kedua, firman menjadi kitab, namanya revelasi. Incarnation is the means used by Holy Spirit to bring down the word of God become flesh. Firman menjadi daging, firman menjadi darah, firman menjadi manusia. Ini pekerjaan Roh Kudus yang menaungi anak darah Maria. Only by the work of the Holy Spirit, the word in heaven come down to be flesh, because incarnation done by Holy Spirit. Holy Spirit menaungi akan anak darah Maria. So a virgin shall conceive, and a child will be given. A son is born, Jesus Christ, incarnated God. This is the work of Holy Spirit. Roh Kudus bukan saja memberi inkarnasi, Roh Kudus sudah memberikan revelasi. Roh Kudus memberikan inspirasi, mengwahyukan para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, sehingga mereka menulis kitab suci yang berbentuk tulisan. Kitab suci adalah firman dalam tulisan. Yesus adalah firman dalam daging. Semua 1, 2, 3. Kitab suci ada firman di dalam tulisan. Yesus Kristus adalah firman di dalam daging. Firman menjadi daging, firman menjadi kitab,
Ini dua adalah pekerjaan Roh Kudus, turunkan firman yang suci dari surga ke bumi. Tapi pekerjaan Roh Kudus yang terbesar kedua, menjadi orang dunia yang berdosa dijadikan orang suci yang besok masuk surga. Jadi Roh Kudus turunkan firman dari surga ke bumi. Roh Kudus memperanakan orang berdosa dari bumi, besok hidup di surga. Siapakah orang yang diperanakan? Engkau. Siapa orang yang diperanakan? Saya. Kita semua orang berdosa yang di dunia akhirnya boleh menjadi anak Tuhan di surga karena pekerjaan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus menurunkan firman dari atas ke bawah. Roh Kudus membawa orang berdosa dari bawah ke atas. Amin. Engkau harus mengerti, ini rahasia kekristenan yang paling hakiki. Holy Spirit bring down the word from heaven on earth, and Holy Spirit transform the sinners from earth become the children of God and bring them to heaven. Roh Kudus memperanakan kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya kira hari ini bisa selesai khotbah saya. Belum bisa. Saya akan khotbahkan kali ketiga, bagian kedua. Apa pekerjaan Roh Kudus untuk orang suci? Sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kebaktian yang selesai sekarang. Pimpin kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati selanjutnya kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.